Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umair Ziau Sidiki dari kelompok 4 Jurnal Mata Kuliah Manajemen Keuangan Syariah (MKS) yang akan menjelaskan tentang manajemen risiko syariah. Yang pertama ialah pengertian dari manajemen risiko itu sendiri, yakni sebagai suatu metodologis yang sistematik dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitoring dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau suatu proses tersebut. Adapun manajemen risiko diperlukan dalam 4 hal, yakni yang pertama mendukung pencapaian tujuan. Jadi tujuan ini perlu ada manajemennya, dan salah satu manajemen yang perlu dilakukan adalah manajemen risiko tersebut. Karena kegagalan sesuatu, karena dengan kita memanajemen risiko itu akan meminimalisir kegagalan. Yang kedua adalah memungkinkan untuk melakukan aktivitas yang memberikan peluang yang jauh lebih tinggi dengan mengambil risiko yang lebih tinggi. Yang ketiga, mengurangi kemungkinan kesalahan fatal. Jadi risiko ini biasanya sangat berhubungan dengan kesalahan-kesalahan baik kecil maupun fatal. Jadi dengan kita memanajemen dan juga memprediksi tentang kesalahan itu melalui manajemen risiko ini akan memperbesar persentase keberhasilan. Yang selanjutnya, menyadari bahwa risiko dapat terjadi pada setiap aktivitas dan tindakan dalam organisasi, sehingga setiap individu harus mengambil dan mengelola risiko masing-masing sesuai wewenang dan tanggung jawabnya. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke karakter manajemen risiko Bank Islam. Manajemen risiko Bank Islam mempunyai karakter yang berbeda dengan konvensional, terutama adanya jenis-jenis risiko yang khas melekat pada bank-bank beroperasi yang tentunya secara syariah. Karena kita bahasnya ekonomi syariah, jadi ya harus syariah. Adapun identifikasi risiko ada 6. Yang pertama yakni transaksi pembiayaan. Yang kedua proses manajemen. Yang ketiga sumber daya manusia, teknologi, lingkungan eksternal, dan kerusakan. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu transaksi pembiayaan. Karakteristik Bank Islam dalam proses ini setidaknya terlihat pada 3 aspek, yaitu transaksi pembiayaan syariah, proses transaksi syariah bagi dana hasil pihak ketiga, dan proses transaksi devisa. Selanjutnya proses manajemen. Keunikan Bank Islam dalam proses manajemen terlihat pada sistem dan prosedur operasional akuntansi dan chain of account atau COA, sistem dan prosedur operasional teknologi informasi, sistem dan prosedur operasional tutup buku, serta sistem dan prosedur operasional pengembangan produk. Yang ketiga adalah sumber daya manusia. Keunikan Bank Islam dalam sumber daya manusia terlihat pada spesifikasi kapabilitas yang tidak hanya mencakup dalam bidang perbankan secara umum, tetapi juga meliputi aspek-aspek syariah. Selanjutnya keunikan dalam teknologi. Bank Islam juga memiliki bidang teknologi yang terlihat pada business requirement specification atau BRS untuk pembiayaan berbasis bagi hasil, dan business requirement specification BRS dana pihak ketiga. Jadi keunikan dalam bidang teknologi ini ada 2, yakni yang pertama BRS untuk pembiayaan berbasis bagi hasil, dan yang kedua adalah BRS atau business requirement specification dana pihak ketiga. Yang selanjutnya adalah lingkungan eksternal. Nah, keunikan Bank Islam dalam hal ini terlihat pada dua faktor regulator faktor body, yaitu Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional. Ada faktor eksternal yang
perlu diidentifikasi. Yang ketiga adalah yang keenam adalah kerusakan. Nah, keunikan bank Islam dalam hal ini terlihat misalnya ketika terjadi kerusakan pada objek ijarah atau IMTB seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita dapat mengidentifikasi, maka risiko-risiko tersebut harus dinilai untuk mengetahui keparahan, seberapa parah dan kerugian yang diakibatkan dan kemungkinan terjadi risiko tersebut. Dalam penilaian risiko tersebut, keunikan bank Islam terlihat pada membangun antara probability dan impact. Nah, atau yang bisa dikenal dengan qualitative approach. Apa itu? Pokoknya ikulah. Kita masuk yaitu antisipasi risiko. Ada 4 di sini. Yang pertama adalah preventif, yang kedua detektif, yang ketiga recovery koreksi, yang keempat monitoring risiko. Preventif dalam hal ini Bank Islam memerlukan persetujuan DPS untuk mencegah kekeliruan proses dan transaksi dari aspek syariah. Detektif pengawasan adalah dalam Bank Islam meliputi 2 aspek, yaitu aspek perbankan oleh Bank Indonesia dan aspek syariah oleh Dewan Perbankan Syariah atau biasa disebut dengan DPS. Recovery koreksi atau suatu kesalahan dapat dilibatkan Bank Indonesia untuk aspek perbankan dan DSN untuk aspek syariah, Dewan Syariah Nasional. Yang nggak tahu DSN itu insya Allah ngoten. Selanjutnya adalah monitoring risiko. Aktivitas monitoring dalam Bank Islam tidak hanya meliputi manajemen Bank Islam, tetapi juga melibatkan Dewan Syariah Islam. Selanjutnya adalah jenis-jenis risiko. Secara umum, risiko-risiko yang melekat pada aktivitas fungsional bank syariah dapat didisklasifikasikan dalam 3 jenis, yaitu risiko pembiayaan, risiko pasar, serta risiko operasional. Yang lalu kita akan masuk ke risiko pembiayaan. Apa itu pembiayaan? Risiko pembiayaan yakni risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan counterparty yang dalam memenuhi kewajiban. Dalam bank syariah, risiko pembiayaan mencakup risiko terkait produk dan risiko terkait pembiayaan korporasi. Yang pertama adalah risiko produk terkait produk dan risiko terkait pembiayaan korporasi. Selanjutnya adalah risiko pasar, yakni risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain berupa perubahan nilai dari aset yang dapat dipergandakan atau disewakan. Risiko ini meliputi risiko benchmark rate dan juga risiko nilai tukar, risiko komoditas, risiko ekuitas. Selanjutnya adalah risiko operasional, adalah risiko akibat ketidakcukupan dan tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, biasanya human error, kegagalan sistem, dan atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Seperti itu. Adapun risiko operasional mencakup 5 hal, yaitu risiko reputasi, risiko kepatuhan, risiko transaksi, risiko strategis, dan yang terakhir risiko hukum. Ya, itu sekian dari saya. Bila ada salah katanya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.